Bab 31, Shock. Nama, Sistem Jenius Fearless Penulis, Jerami juga gila Dao Chao Ye Feng Kuang. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan Chu, sepertinya kita tidak begitu baik pada Xiao Luo, ya? Tanya Bai Seiyuan. Aku hanya ingin dia mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang tidak baik dari itu? Chu Yue dengan marah mengambil segelas jus buah dari mangkuk buah yang disajikan oleh pelayan dan meminumnya. Aku sangat marah ketika melihat kentutnya yang bau dan ingin menendangnya ke cakrawala. Sayang sekali, Bai Seiyuan menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Melihat situasi ini, membiarkan Chu Yue menghentikan rencana mereka jelas tidak mungkin. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba menyadari bahwa sahabatnya begitu peduli pada seorang anak laki-laki untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kamu begitu peduli pada Xiao Luo, dan hati-hati hehehe. Mendengar ini, Chu Yue hampir tersedak jusnya. Dia menunjuk Xiao Luo dan berkata, kamu pikir nona muda ini akan menyukainya? Selain tampan, dia bermain game juga tidak apa-apa. Tapi, apa nilainya bagiku? Ini bisa dikatakan pasti. Sering dimainkan dalam drama TV. Kamu dan Xiao Luo sekarang sangat mirip dengan keadaan awal protagonis pria dan wanita dalam drama TV. Mereka bertengkar dan bertengkar. Mereka saling bertarung dan saling mengeluarkan perasaan mereka. Bai Seiyuan Sisi tertawa. Omong kosong, bahkan jika semua anak laki-laki di dunia ini mati, aku tidak akan menyukai penjahat dan penipu yang sok suci ini. Chu Yue berkata dengan sombong. Bai Seiyuan sengaja merangsang Chu Yue sebelum berbalik, tidak seorang pun bisa mengatakan dengan jelas tentang masa depan. Seiyuan Bao, kamu sengaja ingin membuatku marah, kan? Apakah kamu ingin merasakan hukuman rumah? Jari-jari panjang Chu Yue meraih udara tipis, dan wajah giok putihnya memperlihatkan sedikit senyum iblis. Bai Seiyuan merasakan geli di sekujur tubuhnya, saling berpegangan dengan kedua tangan dan meletakkannya di dadanya, berpura-pura terlihat lembut dan menyentuh. Dia berkata dengan lembut, Ratu Chu, aku tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Demi sikap tulusku, tolong maafkan adikku kali ini. Kemudian dia dengan cepat mengalihkan perhatian Chu Yue. Lihat, Xiao Luo akan mulai menari. Pengalihan itu berhasil dan Chu Yue segera mengalihkan pandangannya ke lantai dansa. Pada saat ini, Xiao Luo mengingat beberapa tindakan Fang Sulan, tubuhnya perlahan bergerak ke atas, tetapi anggota tubuhnya kaku, membuat tariannya terlihat sangat tidak nyaman, bahkan lucu. Tarian apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Itu disebut menari tidak teratur. Dia hanya tidak mengerti ayam buta dan melompat-lompat dan menari. Ya, menari, ha. Terdengar gemuruh ejekan di sekitar, semua orang yang hadir memandang Xiao Luo di lantai dansa seperti badut. Senyum di wajah Fu Jiawei bahkan lebih serius. Ada kilatan penghinaan dan penghinaan di matanya dari waktu ke waktu. Orang-orang seperti itu memang tidak layak berteman dengan mereka, dan sulit untuk naik ke panggung keanggunan. Fang Sulan dan Ye Yingying saling memandang, menyipitkan mata dan tertawa. Di mata mereka, Xiao Luo dari pedesaan ini hanya memiliki nilai yang rendah hati seperti menyenangkan mereka dengan pertunjukan yang lucu. Pada saat itu, gerakan Xiao Luo tiba-tiba berubah menjadi tarian mekanis, Michael. Gerakan khas Jackson, berjalan di luar angkasa, membuat seluruh dirinya merasa bebas dari gravitasi bumi dan bergerak di luar angkasa, mengalir dengan lancar, mereka terkejut. Hei, apa yang terjadi? Mulut semua orang terbuka lebar, sesaat itu adalah tarian goyang pendulum yang tidak teratur, saat berikutnya itu langsung terbalik, keterampilan menarinya tiba-tiba menjadi tidak terbatas. Senyum di wajah Fu Jiawei, Fang Sulan dan Ye Yingying langsung mengeras. Di kejauhan Chu Yue dan Bai Seiyuan tidak dapat mempercayai keterampilan Xiao Luo. Xiao Luo tiba-tiba menjadi ekstrim, memutar tubuhnya seakan-akan ia berhasil menembus belenggu tubuhnya, yang ada hanyalah tarian penuh perasaan. Apa ini? Jurus. Seorang anak laki-laki yang sedang bersiap untuk makan camilan terbanting ke depan dan ke belakang di lantai dansa sesuka hatinya, mengubah postur tubuh manusia maju dan mundur sesuka hatinya, dan Xiao Luo, yang melakukan serangkaian gerakan anggota tubuh yang melanggar tindakan manusia, langsung tercengang. Kue di tangannya jatuh ke tanah tanpa menyadarinya. Tubuh Xiao Luo berbalik dengan cepat, melakukan beberapa gerakan yang mengejutkan di udara, dan kemudian menghantamkannya ke meja makanan. Tepat ketika semua orang mengira dia akan merobohkan meja makanan, Xiao Luo memberikan dorongan yang kuat,
dan seluruh tubuhnya benar-benar membuat orang merasa seperti berada di udara. Dengan kakinya sedikit di sudut meja, dia berputar 360 derajat ke belakang dan berdiri diam. Dengan desahan lega, Xiao Luo mengambil segelas anggur merah di meja makanan, dan meneguknya. Hening, seluruh adegan dansa itu sunyi senyap. Semua orang menatap Xiao Luo dengan melotot, seperti petrokimia in situ yang umumnya tidak bergerak. Dalam pikiran mereka, hanya tarian Xiao Luo yang muncul. Seorang anak laki-laki bertepuk tangan pelan untuk Xiao Luo. Tepuk tangan tunggal itu langsung bergema di hati semua orang. Detik berikutnya terdengar tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Para tamu ini menyatakan persetujuan mereka terhadap tarian Xiao Luo. Namun, Fang Xulan merasa masam. Dari sudut pandang profesional dan objektif, tarian Xiao Luo sungguh sangat bagus. Baik itu langkah tarian ruang angkasa atau berbagai gerakan berputar dan jungkir balik, gerakannya cukup pas dan sangat menyenangkan. Dia menari lebih baik daripada Xiao Luo. Ratu Chu, tampaknya rencanamu gagal. Xiao Luo tidak hanya tidak mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga memenangkan penghargaan semua orang. Bai Seiyuan berkata dengan gembira. Chu Yue mengedipkan mata almondnya, baru kemudian dia kembali ke wujud aslinya dari keterkejutannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan berkata, kecelakaan, ini murni kecelakaan. Bagaimana orang itu bisa tahu cara menari? Kurasa lebih baik lupakan saja. Aku bilang dia musuhmu dan kau tidak bisa mengalahkannya. Bai Seiyuan mengulangi maksudnya. Tidak, aku harus mempermalukannya, kalau tidak dia akan mengira aku mudah diganggu. Chu Yue mengepalkan tangannya, bertekad untuk melakukannya. Bai Seiyuan mendesah, bagaimana kau bisa mempermalukannya setelah semua rencanamu gagal? Itu bukan hanya satu rencana. Aku menyiapkan 3 rencana untuknya. Chu Yue bersenandung. 3 rencana. Bai Seiyuan ketakutan, lalu menggelengkan kepalanya, dengan cara yang tidak berdaya. Ratu Chu, apakah kau sangat membenci Xiao Luo? Dia benar-benar merasa diperlakukan tidak adil terhadap Xiao Luo. Bukankah dia tidak sengaja menentang Ratu Chu-nya beberapa kali dalam perkataan? Dia benar-benar bersungguh-sungguh. Xiao Luo melirik Fang Xulan dan tersenyum penuh perhatian. Nona Fang, apakah aku pandai menari? Tidak buruk, sangat bagus. Fang Xulan menjawab dengan ucapan ini, tetapi dalam hatinya dia memarahinya. Bajingan, dia jelas-jelas mengolok-olokku. Xiao Luo bersenandung lembut, dia tidak berbicara lagi, dia samar-samar merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak-anak kaya yang menghargai diri sendiri ini dengan baik hati datang untuk mengajarinya menari? Ngomong-ngomong, dia juga memikirkan Chu Yue. Menoleh, dia menatap Chu Yue. Alisnya mengerut, dia mendesah dalam hatinya, wanita besar ini benar-benar sulit dilayani. 2 juta ini tidak akan mudah. Fu Jiawei muncul saat ini, dan saudara ini menepuk bahu Xiao Luo. Saudara Xiao Luo sangat rendah hati, jelas dia sangat pandai menari, tetapi dia bilang dia tidak bisa menari, jadi aku meminta Xulan untuk mengajarimu. Sekarang sepertinya kamu yang mengajari Xulan. Lebih baik bersikap rendah hati, benarkan? Xiao Luo tertawa terbahak-bahak. Kalimat ini sangat penting. Fu Jiawei tidak bisa menahan keterkejutannya. Ekspresinya menjadi tidak wajar. Kemudian dia berubah menjadi senyum ramah lagi. Ya, saudara Xiao Luo benar sekali. Ngomong-ngomong, kamu bisa bermain snooker. Snooker, Xiao Luo merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ini jelas merupakan trik lain yang dimainkan oleh Chu Yue. Mulutnya tidak dapat menahan senyum licik dan menjawab, saya hanya pernah bermain American Black Eight, bukan snooker. Fu Jiawei berkata sambil tersenyum, aneh sekali kamu tidak pernah bermain snooker. Maksudku, itu adalah permainan yang berkelas. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia menunjuk tidak jauh dari lantai dansa, apakah kamu tertarik untuk bermain? Kebetulan saya punya meja snooker di sini. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Fu Jiawei, sebuah bangunan kedap angin dengan sedikit seperti angsa putih besar terlihat. Di dalam bangunan itu, ada meja snooker dengan 15 bola merah dan 6 bola berwarna. Ada lubang di keempat sudut dan di tengah kedua sisi meja yang panjang. Meja hijau itu sehalus cermin. Xiao Luo tertawa, saya bisa bermain. Dia tidak keberatan memberi orang-orang ini pelajaran dan mendapatkan beberapa poin. Ye Yingying berdiri dan berkata, Xiao Luo, aku akan bermain denganmu. Aku setuju untuk bermain dengan wanita cantik. Xiao Luo mengangguk, lalu berkata perlahan,
tapi tidak menarik untuk sekadar bermain. Bagaimana kalau bertaruh? Ye Yingying tercengang. Kemudian dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Baiklah, ada 50.000 di kartu ini. Aku tidak ingin kamu mencetak lebih banyak dariku. Selama kamu bisa mencetak 10 poin, kamu bisa mengambil kartu ini. Petik 2. Nona Ye, apakah kamu yakin? Aku tidak buruk dalam bermain Black Eight. Apakah terlalu murah bagiku jika aku menang hanya dengan mengambil 10 poin? Senyum di wajah Xiao Luo sangat cerah. Dia tidak hanya bisa menikmati makanan enak tetapi juga memenangkan uang. Bagi seorang pria yang tidak punya banyak uang, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Konyol, bodoh, apakah Black Eight Amerika bisa sama dengan snooker? Wajah Ye Yingying memancarkan senyum mengejek ketidaktahuan Xiao Luo. Meskipun American Black Eight dan snooker sama-sama biliar, keduanya sangat berbeda. Pertama, American Black Eight panjangnya sekitar 2,5 meter dan lebarnya 1,2 meter, sedangkan ukuran meja snooker adalah 3.569 mm tanda kali 1.778 mm, yang terakhir jauh lebih besar daripada yang pertama, dan tingkat kesulitannya sama sekali tidak sama. Kedua, snooker sangat khusus tentang pertahanan, penguasaan bola, dan strategi. Bagi mereka yang belum pernah bermain snooker, tidak ada konsep seperti itu dalam pikiran mereka. Itu seperti orang yang tidak pernah menyentuh bola basket tiba-tiba bermain bola basket dan otaknya akan kosong. Jika kamu pikir aku memanfaatkanmu, maka pikirkanlah begitu. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus memberikan sesuatu. Itu adil. Ye Yingying mencibir. Xiao Luo melambaikan tangannya, aku tidak seperti Nona Ye yang memiliki kantong tebal, aku tidak membawa 50.000. Saya tidak butuh uang. Lagi pula, saya Nona Ye. Apakah menurutmu saya akan kekurangan uang? Ekspresi Xiao Luo menjadi serius, apa maksud Nona Ye? Jika kau kalah, kau hanya perlu belajar beberapa kata di depan semua orang, lalu bersihkan sepatuku. Ye Yingying mengangkat sepatu hak tingginya. Begitu ucapan ini diucapkan, semua tamu yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Yingying ini jelas-jelas mencoba mempermalukan Xiao Luo. Tatapan mata Xiao Luo semakin dingin. Ia tidak menyangka Ye Yingying, gadis berhati dingin ini, begitu kejam. Permainan ini berhubungan dengan harga diriku sebagai seorang pria, belum tentu lebih kecil dari 50.000 yuan milik Nona Ye. Kalau begitu aku tambahkan ini. Ye Yingying mengabaikan kehati-hatiannya dan melepaskan jam tangan yang dikenakannya. Ini adalah jam tangan Omega Galaxy Swiss, harganya paling tidak 50.000. Ya, tapi... Xiao Luo pura-pura ragu, sebenarnya, dalam hatinya ia tersenyum, kantong-kantong uang ini secara otomatis masuk ke pintunya. Bukankah kau seorang pria, tunjukkan sedikit keberanian dan energi. Bisakah kau berhenti menjadi ibu mertua? Fang Sulan menyilangkan kedua tangannya di dada. Artinya, jika kau ingin bermain, kau harus segera memutuskan. Jika kau tidak ingin bermain, kau harus mengakui bahwa kau tidak cerdas. Orang-orang takut kalah. Lagi pula, mereka tidak pernah bermain snooker dengan tingkatan setinggi itu. Ya, jika aku kalah, aku harus menggonggong seperti anjing. Aku tidak mampu kehilangan mukaku. Wajah Fujiawei dipenuhi dengan senyum kemenangan. Ketika ini dilakukan, Chu Yue mungkin akan memberikan kesan yang baik padanya. Ketika dia memikirkan hari-hari ketika dia memiliki seorang dewi, dia merasa sangat bahagia. Di kejauhan, Bai Seiwen berkata dengan takut sambil gemetar, Ratu Chu, apakah menurutmu Xiao Luo akan berjanji untuk berjudi dengan Ye Yingying? Jika dia tidak setuju, maka aku akan langsung menjalankan rencana paling kejam dalam sejarah. Mulut Chu Yue menganga, dia bertekad untuk membodohi Xiao Luo. Yang paling kejam dalam sejarah. Bai Seiwen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dia merasakan apa yang dirasakan Xiao Luo saat dia berkeringat. Pada saat ini, Xiao Luo memutar lehernya dan bertanya, Nona Ye, apa kata sandi kartu bank Anda? Apa? Beberapa orang di tempat itu tercengang dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Luo. Ye Yingying juga tidak mengerti. Xiao Luo merentangkan tangannya dan kemudian berkata, bagaimana saya bisa menarik uang dari kartu ini tanpa kata sandi? Desis. Ketika ini dikatakan, orang banyak tersentak, berpikir, orang ini terlalu sombong, apakah dia begitu percaya diri untuk mengalahkannya? Namun,
Fu Jiawei hanya menunjukkan senyum jijik dan bergumam pada dirinya sendiri, permainan dan snooker adalah dua hobi Ying-Ying. Bahkan Pamanda, yang pernah bermain di kompetisi snooker internasional, mengakui keterampilan Ying-Ying. Jika Anda tidak dapat bersaing dengannya dalam snooker, Anda tidak dapat menang bahkan jika Anda memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ye Ying-Ying tersenyum marah, lalu merendahkan suaranya, kata sandinya 6 angka 1. Kalau kamu punya kemampuan, menang dulu. Bagus. Xiao Luo melangkah ke arah meja biliar. Para tamu yang tadinya minum dan makan camilan, awalnya melihat pertandingan biliar yang penuh warna itu, semuanya tergerak untuk menontonnya bersama. Xiao Luo mengambil sebuah tongkat dan menimbangnya beberapa kali di tangannya, sudah lama aku tidak bermain. Aku akan mencari pegangannya dulu, katanya sambil membungkuk, memegang tongkat biliar, dan memukul bola putih dengan keras. Gerakannya sangat asing dan kaku. Pukulan ini sesuai dengan harapan. Sliding bar, gaya pada tongkat biliar, hampir semua gerakan di tepi bola putih salah, menyebabkan bola putih itu hanya meluncur keluar dalam jarak pendek. Ha, 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 ha. Teman-teman Fang Sulan dan Ye Ying-Ying tertawa terbahak-bahak. Kamu bahkan tidak bisa memukul bola. Kupikir kamu hanya membual bahwa kamu bermain American Black Eight dengan baik. Sepertinya itu semua hanya bualan dan pemaksaan. Tidak, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu sebelumnya. Apakah dia sudah gila, begitu sombong, dan aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup. Chu Yue tampak bersemangat di kejauhan, orang ini akan segera mempelajari teriakan Wang Kai, haha. Bai Seiyuan sangat bingung, Xiao Luo, apa yang terjadi, jangan berjanji. Setelah dipikir-pikir lagi, ada sedikit penghiburan, tapi tidak apa-apa, agar Chu Yue tidak menggunakan rencana paling kejam dalam sejarah. Karena Chu Yue mengatakan itu adalah rencana paling kejam dalam sejarah, itu sama sekali tidak berlebihan. Itu pasti 10 kali lebih kejam dari ini. Xiao Luo mengabaikan sindiran orang banyak, melambaikan tongkatnya dan berkata kepada Ye Ying-Ying, bisakah aku bermain selama 3 menit? Aku sudah lama tidak bermain. Aku sudah berkarat. Ye Ying-Ying mencibir, jangan bilang 3 menit. Aku bisa memberimu 10 menit atau setengah jam. Tidak, hanya butuh 3 menit. Ngomong-ngomong, kau bisa memberitahuku tentang aturan penilaian snooker. Xiao Luo membungkuk untuk memukul bola, mencari perasaan bola, dan sistem telah menyarankan bahwa dia telah berhasil menukar keterampilan dengan snooker. Melihatnya memukul bola 9 kali dari 10 kali, Ye Ying-Ying tidak dapat menahan tawa, tetapi dia perlahan memberitahu Xiao Luo aturan penilaian, setiap kali seseorang mencetak bola merah, seseorang mencetak bola kuning, 2 poin, 3 poin untuk bola hijau, 4 poin untuk bola coklat, 5 poin untuk bola biru, 6 poin untuk bola merah muda, dan 7 poin untuk bola hitam. Anda harus mengikuti urutan, 1 merah dan 1 warna, yaitu, Anda dapat memukul bola berwarna hanya setelah Anda mencetak bola merah, dan ketika semua bola merah dimainkan, Anda akan memukul bola berwarna dari rendah ke tinggi. Saat memainkan bola merah, jika bola putih tidak menyentuh bola merah, penalti 4 poin akan dikenakan. Jika menyentuh bola berwarna secara tidak sengaja, penalti akan dikenakan sesuai dengan skor bola berwarna, tetapi setidaknya 4 poin akan dikenakan. Petik 2. Aturannya tampaknya agak rumit. Xiao Luo menggaruk kepalanya. Sebagai olahraga internasional, snooker tentu memiliki banyak aturan yang membatasi, dan justru karena aturan-aturan inilah snooker memiliki banyak tantangan dan menyenangkan. Ye Ying-Ying mengangkat kepalanya, matanya memancarkan penghinaan yang dalam. Xiao Luo mengangguk tanpa komitmen, baiklah. Sudah 3 menit, apakah tanganmu sudah kembali? Fang Sulan kemudian mendesak untuk bersuara. Dengan lambaian tangannya, Xiao Luo berkata, aku kurang lebih sudah selesai. Ayo mulai, siapa yang akan memulai lebih dulu? Terserah. Ye Ying-Ying dengan mudah mengambil tongkat dari tas tongkat. Wanita duluan. Xiao Luo memberi isyarat tolong. Bodoh, tunggu dan belajarlah menggonggong seperti anjing. Ye Ying-Ying mendengus pelan dan tidak mengatakan apapun kepada Xiao Luo. Dia berjalan ke tempat servis, membungkuk, memegang tongkat dengan tangan kiri, memegang ekor tongkat dengan tangan kanan, tubuh bagian atasnya menatap lurus ke depan, dan melihat ke arah tongkat. Tangan kanan yang memegang tuas masih di tempatnya, kakinya berdiri dengan penuh perhatian, kaki kirinya melangkah kecil ke sisi kiri, dimensinya sama dengan bahunya, ujung kaki kanannya berputar secara alami ke kanan luar, sudut rotasinya sekitar 70 derajat, saat dia berdiri dengan kokoh.
Kemudian, dagunya sejajar dengan sumbu tengah tongkat, dan matanya tetap horizontal dan melihat ke depan, sehingga hidung, mulut, dan dagunya memasuki bidang vertikal yang sama dengan tongkat dan lengan kanannya. Temperamen dingin yang unik menyebar. Ahli akan tahu jika ada yang seperti itu. Orang tidak perlu melihat efek pukulan Ye Yingying karena itu jelas menakjubkan. Dari postur pukulan ini, orang dapat yakin bahwa Ye Yingying adalah pemain snooker yang berpengalaman. Kalau tidak, tidak akan pernah ada temperamen yang sombong dan dingin seperti itu, yang sangat kontras dengan gerakan Xiao Luo yang kaku dan tidak biasa. Itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Dong, gelombang. Begitu tongkat Ye Yingying mengenai bola, bola putih itu menggelinding ke arah bola merah yang terkumpul menjadi segitiga dengan benturan lembut. Ini jelas merupakan pukulan ringan, tujuannya adalah untuk bertahan. Seorang duel ulung biasanya memulai seperti ini, tergantung pada siapa yang pertama kali menunjukkan kelemahan yang akan dimanfaatkan. Ye Yingying melakukan ini karena kebiasaan, lagi pula, dia bisa dianggap sebagai ahli snooker. Bola putih itu perlahan bergulir ke sisi pendek meja tepat di belakang bola coklat setelah sedikit menyebarkan beberapa bola merah. Bola itu sempurna dalam bertahan dan melakukan serangan dalam bertahan. Selama Xiao Luo berhasil memukul bola merah atau bola berwarna, dia bisa menukar bola dengan benar dan mencetak gol, membunuh dua burung dengan satu batu. Bagus. Teman-teman Fang Xulan dan Ye Yingying bertepuk tangan. Yang lain juga mengangguk dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Dari bola ini, dapat dilihat bahwa Ye Yingying memahami lintasan bola putih dengan sangat baik. Teknik ini sedikit seperti teknik seorang ahli snooker internasional. Sebagai hobi, sungguh terpuji bahwa tekniknya dapat dipraktikkan dengan sangat baik. Kakak Xiao Luo, giliranmu, jangan sentuh bola berwarna. Jia Wei menyipitkan mata dan tertawa. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Xiao Luo dengan terampil menggiling kepala kulit tongkat untuk meningkatkan gaya gesekan kepala kulit. Chu Yue di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Dia berkata dengan sinis, ini pura-pura, ini pelanggaran yang dipaksakan, dan dia masih bermain keren dengan bedak pintar dan kulit tebal. Apakah dia benar-benar tidak tahu untuk menghadapinya? Bai Seiwen tidak berbicara, bagaimanapun, dia merasa Chu Yue terlalu banyak menentang Xiao Luo. Ye Yingying menyingkir, dia mundur ke satu sisi, seperti Fang Xulan, tangannya disilangkan di dadanya, dia menatap Xiao Luo dengan dingin. Seorang gadis adalah seorang gadis. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memukul bola. Biarkan aku memecahkan semua bola merah. Xiao Luo mencondongkan tubuh dan siap untuk memukul bola. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan tawa mendengar kalimat ini. Inilah perbedaan antara orang awam dan profesional. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan berpikir bahwa gadis-gadis tidak dapat melakukan banyak upaya. Dia benar-benar tidak tahu cara bermain snooker sama sekali. Kalau begitu kamu bisa memukul bola merah dengan keras. Ya, cepat hamburkan bola merah itu. Mari kita lihat kekuatanmu. Hati-hati jangan sampai tergelincir lagi oh, haha. Teman-teman Fang Xulan dan Ye Yingying tersenyum pada si idiot ini dan berbicara sambil tersenyum. Mereka tertawa, dan Xiao Luo juga tertawa, dan kemudian tongkat itu memukul dengan keras. Dong, gelombang. Bola putih itu melesat keluar seperti binatang buas yang mengaum dalam sekejap, mengenai sisi yang panjang, dan kemudian berlari tak terhentikan menuju tumpukan bola merah yang berkumpul bersama. Hanya mendengarkan suara, hua, 15 bola merah tersebar di sekitar. Tidak ada aturan untuk dibicarakan, tetapi tidak ada satupun yang masuk ke lubang, tetapi ada banyak bola merah yang tetap tidak jauh dari lubang. Xiao Luo mengerutkan kening, kupikir aku bisa masuk ke dalamnya. Aku tidak menyangka akan mendapat nasib buruk seperti ini. Nasib buruk, jelas, kau bodoh dan terpaksa. Apa kau benar-benar berpikir, snooker sama dengan Black Eight, dan kau bisa mencetak gol dengan menabraknya? Teman-teman Fang Xulan dan Ye Yingying mengejek dan menganggap Xiao Luo terlalu lucu. Xiao Luo, kau bisa menyerah. Ye Yingying melangkah maju dengan senyum percaya diri di mulutnya. Nona Ye sangat percaya diri, tetapi meskipun aku telah menyebarkan semua bola merah, kau tidak terlalu pandai dalam hal ini, kan? Xiao Luo tidak setuju. Ye Yingying melirik bola hitam dan melihat serangkaian bola putih yang dikelilingi oleh bola-bola merah di dekatnya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu buka matamu dan lihat dengan saksama untuk melihat apakah aku bisa memainkannya. Selesai mengatakan itu,
dia bahkan tidak banyak membidik bola putih sebelum menyerang. Bola putih itu mengenai bola merah di dekatnya, dan bola merah itu menggelinding ke arah lubang bawah, mengenai bola merah lain yang diparkir di dekat lubang bawah ke dalamnya. Sungguh gerakan yang sangat indah untuk memukul seekor sapi melintasi gunung. Hebat! Ketika teman-teman Fang Sulan dan Ye Yingying bertepuk tangan, Xiao Luo juga bertepuk tangan dengan keras. Ya, kekuatan Nona Ye tidak buruk. Tidak buruk, idiot, bermain snooker dengan paksa dan tidak tahu apa-apa, tetapi masih sangat tidak tahu malu, mati saja di sini. Ye Yingying benar-benar ingin mencercanya, tetapi prestasi yang ia kembangkan sejak kecil membuatnya tidak memarahinya. Ia hanya melirik Xiao Luo dengan jijik dan terus memukul bola. Buk, gelombang. Bola biru itu dipukul ke dalam lubang, Ye Yingying tiba-tiba mendapat 6 poin. Melihat sebaran bola merah di meja bola mata, senyum di wajahnya makin mengembang, karena dia merasa bisa menyelesaikan tembakannya, membersihkan meja, dan Xiao Luo tidak bisa mencetak 1 poin pun. Buk. Buk, dengan suara bola yang masuk ke lubang, bola merah di atas meja berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, sementara skor Ye Yingying terus meningkat, 10, 17, 25, 30. Yingying, ini adalah ritme membersihkan Taiwan. Bahkan Pamanda, yang lebih tua yang bermain snooker, hampir kalah dari Yingying. Dia pasti kuat. Bersihkan Taiwan, biarkan orang itu mendapatkan telur angsa yang besar, haha. Teman-teman Fang Sulan dan Ye Yingying semuanya bersemangat, penuh dengan sarkasme dan olok-olok. Melihat Ye Yingying memainkan semua 15 bola merah hanya ada 6 bola berwarna yang tersisa, Fu Jiawei ingin melihat ekspresi di wajah Xiao Luo, yang pasti sangat luar biasa. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Xiao Luo, seluruh orangnya langsung tercengang, karena Xiao Luo membawa segelas anggur merah, dan sedang duduk di kursi, meluruskan kakinya dan minum dengan santai, tanpa sedikit pun rasa cemas. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir, "Saudara Xiao Luo, Yingying akan segera melewati Selat Taiwan. Mengapa kamu masih minum anggur? Tidak takut, masih ada 6 bola berwarna, yang jumlahnya mencapai 27 poin." Xiao Luo menjawab dengan tenang. Sungguh wawasan yang luar biasa. Saat ini, Fu Jiawei, yang selalu menahan diri, tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi kata-kata kotor di dalam hatinya. Kemudian dia menunjukkan ekspresi senang dan tersenyum, sekarang hanya 22 poin. Karena selama pembicaraan ini, Ye Yingying telah memasukkan bola kuning dan bola hijau ke dalam lubang, dan kemudian bola coklat ke dalam lubang. Masih ada 18 poin. Fu Jiawei melirik Xiao Luo dari sudut matanya. Buk gelombang, bola lain masuk ke dalam lubang. Fu Jiawei tersenyum main-main di wajahnya dan meninggikan suaranya, hanya 13 poin. Xiao Luo tidak mengatakan apa-apa, dia masih perlahan-lahan minum anggur merah. Haha, berpura-pura dipaksa dan melakukan kejahatan, kau akan segera belajar menggonggong seperti anjing. Chu Tue di kejauhan begitu senang. Karena Xiao Luo akhirnya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Kuharap Xiao Luo tidak akan marah saat tahu kau dalangnya. Bai Seiyuan menggelengkan kepalanya, suaranya tidak terdengar baik. Beraninya dia, Chu Yue mengangkat dagunya dengan angkuh. Nona muda ini tidak memukul atau memarahinya, hanya membiarkannya belajar menggonggong seperti anjing. Apa yang bisa membuatnya marah? Ratu Chu, anak laki-laki peduli dengan harga diri mereka. Bai Seiyuan mengalihkan pandangannya, tidak bisa berkata apa-apa. Oh, aku tahu, dia bergabung dengan timku. Sebagai kapten, aku akan memberinya punggung kuda sehingga dia tidak perlu mendorong hidung dan wajahnya ke arahku sepanjang hari. Kata Chu Yue, kesal. Bai Seiyuan berhenti berbicara. Ye Yingying sedikit mengernyit, karena dia tidak menjepit posisi bola dengan baik, dan posisi bola putih sangat canggung. Dia yakin bisa memasukkan bola lain ke dalam lubang, tetapi pada saat yang sama, setelah memukul bola, bola putih memiliki peluang 90% untuk masuk ke lubang dasar lainnya. Begitu bola putih masuk ke dalam lubang, Xiao Luo bisa mendapatkan 6 poin tanpa melakukan apapun. Ini bukan yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah kemenangan telak, belum lagi 6 poin sudah sangat dekat. Bahkan 1 poin pun, dia tidak ingin Xiao Luo mendapatkannya. Jadi Ye Yingying memilih untuk bertahan dan melakukan pukulan ringan. Bola putih itu dengan ringan menyerempet tepi bola bubuk, menyentuh tepi pendek pada sudut yang tajam, lalu memantul kembali. Bola itu berhenti tepat di dekat bola hitam. Ketiga bola itu hampir berada pada garis lurus yang sama.
Dapat dikatakan bahwa bola hitam sepenuhnya menghalangi bola bubuk dan bola putih tidak dapat menyentuh bola bubuk secara langsung. Tembakan yang bagus. Beberapa penonton tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Itu benar-benar tembakan yang bagus dan pertahanan yang sangat ketat. Kemudian, semua orang menatap Xiao Luo. Apakah orang ini akan melakukan keajaiban atau akan berakhir dengan nol? Banyak orang memiliki harapan. Bagaimanapun, Xiao Luo terlihat sangat tenang tanpa rasa panik. Skor total adalah 13 poin untuk bola bubuk dan bola hitam. Jika kedua gol dicetak, Xiao Luo menang. Tentu saja, lebih banyak orang tidak mengharapkan apapun dari Xiao Luo. Apakah Anda bercanda? Ada 9 bilah geser untuk 10 tembakan. Orang seperti itu dapat mencetak gol. Hasilnya tidak menegangkan. Oke. Giliranmu. Ye Yingying berbalik dan bergegas Xiao Luo dengan dingin menjerit. Xiao Luo tidak setuju. Dia meletakkan gelasnya dan tersenyum pada Fu Jiawei di dekatnya. Lihat, aku masih punya kesempatan. Ya, saudara Xiao ini masih memiliki kesempatan untuk menang. Hitam dan bubuk, total 13 poin, lebih dari 10, hehe. Fu Jiawei tidak bisa menahan tawa dan berpikir dalam hati, ini benar-benar pekerjaan yang luar biasa. Bahkan pada titik ini, dia masih berpikir ada peluang untuk menang. Tidak heran dia tidak memiliki kekuatan mata. Dia masih tidak tahu apa yang membuat Ratu Yue marah. Xiao Luo berjalan mengitari meja bola, alisnya hampir terkatup rapat. Bola putih hanya menyentuh tepi meja satu kali dan tidak dapat menyentuh bola merah muda sama sekali. Bola itu perlu memantul setidaknya 2 kali. Namun, jika Anda memantul 2 kali dan mengenai bola bubuk, jangan katakan saya, bahkan master snooker terkenal di dunia, kemungkinan keberhasilannya bahkan kurang dari 50%. Nona Ye benar-benar pandai mengatur. Sepertinya Anda juga tidak sebodoh itu. Karena Anda tahu betul bahwa Anda tidak dapat mencetak gol, maka Anda harus menyerah. Ye Yingying menang, dia tersenyum puas. Menyerah. Xiao Luo menggelengkan kepalanya. Mengapa aku harus menyerah? Ye Yingying berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu lebih baik daripada ahli snooker, bola putih dalam posisi seperti itu? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Xiao Luo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Fang Sulan menjadi tidak sabar dan berteriak, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong, lakukan saja. Maksudku, dia sama sekali bukan pria. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah dengan cepat, jika kamu ingin menyerah, pelajari beberapa gonggongan. Selain belajar menggonggong, kamu juga harus membersihkan sepatu Yingying. Sekelompok orang mengikutinya. Xiao Luo tersenyum acuh tak acuh, dia mencondongkan tubuh dan tangan kirinya memegang tongkat, membidik, menarik napas dalam-dalam, dia perlahan-lahan menyeduh. Saudara Jiawei, apakah kamu merasakannya? Dia menahan senyum dan menjawab, apa yang kamu rasakan? Aku merasa aku bisa mencetak gol ini. Xiao Luo berkata dengan serius. Bisa mencetak gol. Fu Jiawei tercengang. Kemudian dia tidak dapat menahan tawa. Dia bahkan tertawa sambil menangis. Dia berpikir dalam hati, kamu bahkan tidak dapat mengarahkan tongkat dengan benar. Jaraknya hampir 180 derajat dari bola merah muda. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa bola itu bisa masuk? Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Mulutnya penuh dengan persetujuan dan dia berkata, awalnya aku tidak merasakannya, tetapi saudara Xiao Luo mengatakannya sekarang dan aku merasakannya. Bola ini pasti bisa masuk. Ha. Para penonton tertawa terbahak-bahak, tampaknya geli dengan ucapan Xiao Luo yang bodoh dan lucu. Masuk. Pada saat ini, Xiao Luo berteriak, matanya langsung menjadi tajam, tongkat itu menghantam bola putih dengan keras. Dong, gelombang. Bola putih yang diam berubah menjadi cahaya putih dan melesat keluar dengan cepat. Bola itu lepas kendali di atas meja datar, bertabrakan dengan tepi meja 4 kali berturut-turut, dan akhirnya mengenai bola bubuk dengan suara, "Pak." Bola bubuk itu menerima aliran energi dan berlari sampai ke lubang paling bawah. Dalam ekspresi luar biasa dari semua orang, benda itu masuk ke dalam lubang. Bersih. Sekali jalan, semua suara itu berhenti dengan cepat. Semua tamu yang hadir tercengang. Chu Yue dan Bai Seiwen di kejauhan juga berdiri tegak. Di sini kita mulai. Bola merah muda itu benar-benar masuk ke dalam lubang. Dia hanya menyodoknya dengan keras, dan bola putih itu jatuh seperti lalat tanpa kepala beberapa kali,
mengenai bola merah muda itu secara tak terduga, tidak hanya mengenainya, tetapi juga mengenai bola merah muda itu ke lubang bawah. Ini tidak apa-apa, semua orang tidak percaya mata mereka. Tidak dapat dipercaya, ini terlalu tidak dapat diterima. Mereka tidak pernah mengira adegan dramatis seperti itu akan terjadi. Xiao Luo berdiri tegak dan berjalan ke arah Fu Jiawei dan menepuk pundaknya. Saudara Jiawei, terima kasih atas restumu, gol telah dicetak. Fu Jiawei tidak dapat mengeluarkan suara apapun di mulutnya dan senyumnya yang kaku penuh dengan rasa malu. Ye Yingying dan Fang Sulan merasa seperti ada ikan mati yang dijejalkan ke dalam mulut mereka. Ekspresi di wajah mereka sama buruknya. Keberuntungan, itu pasti keberuntungan. Jika bukan keberuntungan, aku akan makan dan buang air. Seorang anak laki-laki yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Yingying tidak puas. Orang lain juga mengangguk setuju tanpa sadar. Bola putih itu memantul 4 kali berturut-turut sebelum mengenai bola merah muda. Jika bukan karena keberuntungan, siapa yang akan percaya ketika dikatakan, tidak mungkin lintasan bola putih itu berada di bawah kendali Xiao Luo, bukan? Jika demikian, mungkinkah Xiao Luo lebih kuat daripada master snooker terkenal di dunia? Xiao Luo juga diyakinkan oleh orang ini dan tertawa, jika kamu mengatakan itu bola keberuntungan, itu bola keberuntungan. Aku tidak bisa mengatakan tidak dan membiarkanmu makan dan buang air, bukan? Kamu, pria itu menggertakkan giginya dan menggosok tangannya. Jika Fu Jiawei tidak menghentikannya dengan matanya, dia akan bergegas untuk memberi Xiao Luo pelajaran. Pada saat ini, Ye Yingying berkata dengan senyum yang bukan senyum di wajahnya, jangan bangga. Kamu hanya 6 poin sekarang. Jika kamu mampu, kamu juga bisa memukul bola hitam, atau kamu akan tetap kalah. Yaitu, pukul bolanya dengan cepat, aku tidak percaya kau akan seberuntung itu kali ini. Anak laki-laki itu berbicara, dia sangat ingin melihat kegagalan Xiao Luo segera. Dia baru saja beruntung. Jika dia akan memukul bola hitam itu ke dalam lubang lagi, aku akan berlutut untuknya. Apa yang berlutut? Aku akan memanggilnya paman langsung. Ya, aku tidak percaya pada keajaiban. Beberapa pria dan wanita yang memiliki hubungan baik dengan Ye Yingying berteriak lagi. Xiao Luo tidak berbicara, dia membungkuk, tongkatnya mengunci bola putih dengan akurat. Tongkat, bola putih, dan bola hitam berada dalam garis lurus, matanya tajam, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang unik, angin bertiup, poni dahinya berkibar lembut. Tenang dan konsentrasi, senyuman melengkung di sudut mulutnya penuh percaya diri, jahat, dingin, dan memiliki sedikit sikap agung yang tak terlukiskan. Di kejauhan, Chu Yue tertegun sejenak. Tanpa sadar, dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu terlihat sangat tampan sekarang. Pada saat ini, Xiao Luo telah melakukan pukulan. Dong, gelombang. Itu masih pukulan yang berat, dan bola putih meraung ke arah bola hitam, seolah-olah cahaya putih telah menembus ruang, hanya menyisakan sisa-sisa di depan mata semua orang. Pada saat memukul bola hitam, bola putih segera menggantikan bola hitam dan berputar dengan kecepatan tinggi, sementara bola hitam berubah menjadi cita hitam, meraung ke arah lubang bawah, tanpa kecelakaan apapun, dengan sempurna ke dalam lubang. Semua orang yang hadir seperti orang idiot, tercengang melihat bola putih yang berputar dengan kecepatan tinggi di atas meja, dengan 3 karakter, mustahil, tertulis di wajah mereka, terutama anak laki-laki yang baru saja mengatakan bahwa itu karena keberuntungan, dan merasakan wajahnya panas membara, seperti ditampar keras. Saya mendapat 13 poin, menurut kesepakatan tadi, saya menang. Xiao Luo meletakkan tongkatnya, berjalan ke depan Ye Yingying, mengulurkan tangannya, yang berarti, tentu saja, kartu bank. Dengan begitu banyak orang yang hadir, bagaimana Ye Yingying bisa menarik kembali kata-katanya, tetapi 50.000 yuan ini adalah uang sakunya selama sebulan, dan jam tangan Swiss itu adalah barang favoritnya. Bagaimana dia bisa puas menyerahkannya seperti ini? Saya ingin bersaing dengan Anda lagi. Ye Yingying menggertakkan giginya, melepaskan kartu bank dan jam tangannya dan meletakkannya di tangan Xiao Luo. Putaran lain. Xiao Luo mengerutkan kening. Ya, mari kita bandingkan lagi. Mata Ye Yingying hampir terbakar. Dia mengerti bahwa pria ini selalu berpakaian seperti babi dan memakan harimau. Dia sudah menjadi idiot sejak dia melamar Bisenoh. Jika kamu menang, aku akan memberimu 100.000 lagi. Jika kamu kalah, kembalikan kartu bank dan jam tanganku, dan jilat sepatuku.
Dia marah dan mengalami kekalahan telak untuk pertama kalinya, dan itu juga terjadi pada permainan snooker, yang membuatnya bangga. Itu sangat memalukan baginya. Uangnya diantar ke pintu, tetapi Xiao Luo tetap tidak mau melakukannya. Aku bisa melakukan yang lebih baik dari itu, tetapi aku tidak suka cek yang buruk. Katanya dengan enteng. Itu berarti kamu harus menunjukkan ketulusan dan hanya mengatakan 100.000 tidak akan berhasil. Aku punya 50.000 di sini. Fang Sulan mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan meletakkannya di atas meja bola. Dia mendukung Ye Yingying sampai akhir. Saat itu, Fu Jiawei tidak terus berpura-pura menjadi saudara bagi Xiao Luo. Dia juga mengeluarkan kartu bank, saya juga punya 50.000 di sini. Hanya 100.000, oke, saya akan membandingkannya dengan Anda. Meskipun Xiao Luo bukanlah orang yang matanya berbinar saat melihat uang, dia juga tidak akan kesulitan mendapatkan uang. Ngomong-ngomong, masih sama seperti sebelumnya. Kalau aku menang 10 poin, aku akan menang. Mendengar ini, Ye Yingying, Fang Sulan, dan Fu Jiawei hampir muntah darah. Fu Jiawei menahan dorongan untuk mengumpat dan memaksakan senyum, kakak Xiao Luo, kamu jelas bisa bermain snooker. Jadi kalau kamu harus mencetak 10 poin untuk menang, itu tidak adil bagi Yingying. Kakak Jiawei bermaksud bermain seperti biasa. Tanya Xiao Luo, omong kosong, semua orang tahu kamu bisa bermain snooker, jangan biarkan dia. Terlalu kurang ajar, apa kamu tidak takut disambar petir? Kalau kamu bisa murah dan laku keras, kenapa tidak mati saja? Dengan Ye Yingying dan hubungannya dengan para pria dan wanita, mereka sangat marah, mereka sangat ingin melawan Xiao Luo. Xiao Luo, kamu pura-pura gila, kami tidak suka tipu dayamu. Fang Sulan berkata dengan berani. Jangan marah, aku hanya berkata, aku sudah memanfaatkan satu permainan. Akan terlalu tidak baik bagiku untuk memanfaatkan yang lain. Wajar saja jika aku memanfaatkan satu permainan. Siapapun yang mencetak skor tertinggi pada akhirnya akan menang. Xiao Luo tidak marah sedikit pun, dia selalu mempertahankan senyum tenang yang tak lekang oleh waktu di wajahnya. Ye Yingying melangkah maju langsung, bersandar di tanah dengan tongkatnya, dan dengan marah berkata, hentikan omong kosong itu dan mari kita mulai. Xiao Luo juga berhenti berbicara, tersenyum, dan menjadi serius. Dia mengambil tongkat lagi, datang ke area tee-off. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat tegang ketika para master saling berhadapan. Semua penonton menatap meja tanpa berkedip, bertanya-tanya siapa yang akan memenangkan permainan. Xiao Luo melakukan pukulan ringan. Bola putih menyentuh tepi bola merah yang berkumpul. Kemudian dia kembali dan berhenti lagi di area servis setengah lingkaran kecil. Kebanyakan orang mengira ini adalah bola pertahanan yang indah, tetapi menurut Ye Yingying, tendangan pertama Xiao Luo pada kick-off memperlihatkan kekurangan, karena bola merah telah terpisah, dan bola putih dapat memukulnya dengan sudut yang tepat, yang pasti dapat masuk ke lubang terbawah, dan bola putih juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk memecah bola-bola merah tersebut, yang mana akan menghasilkan perolehan skor beruntun berikutnya. Ye Yingying tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan ke meja, matanya terfokus. Di babak ini, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa syarat, memenangkan kembali kartu banknya dan menonton, dan yang lebih penting, Xiao Luo akan menjilati sepatunya di depan semua orang, untuk meredakan kebenciannya. Di atas meja, bola putih dan bola merah yang terpisah dari tumpukan bola merah berjarak lebih dari setengah meja, dan bola merah berada pada jarak yang cukup jauh dari lubang bawah. Bola seperti itu adalah yang paling sulit dipukul dan memiliki koefisien kesulitan yang sangat besar. Jika berhasil, Anda memiliki kesempatan untuk menekan lawan Anda dengan satu pukulan, tetapi jika gagal, Anda mungkin malah ditekan oleh lawan Anda. Ini tidak diragukan lagi merupakan tujuan yang sangat berisiko. Semua orang menahan napas dan melihat ke meja hijau, bertanya-tanya apakah bola itu bisa masuk ke lubang. Ye Yingying sangat tenang, dia membungkuk, dan tanpa ragu-ragu memukul bola putih, bodoh. Dong, gelombang. Di bawah aksi isyarat, bola putih keluar dari lubang dengan bersemangat. Setelah bertabrakan dengan bola merah, bola itu menukik langsung ke tumpukan bola merah. Bola merah sebelumnya menggelinding lurus ke lubang paling bawah dan masuk ke lubang dengan bunyi dentuman yang dahsyat. Pada saat yang sama, salah satu bola merah yang berserakan masuk ke lubang lain. Satu tembakan dan 2 gol, 2 poin sekaligus. Tembakan yang bagus.
Ying adalah yang terbaik dan berbakat dalam snooker. Di hadapan kekuatan absolut, badut tidak bisa tidak berlari beberapa kali. Teman-teman Ye Ying bertepuk tangan dan tidak lupa mengejek Xiao Luo. Yang lain juga bergegas mengangguk. Ye Ying memainkan bola dengan indah, tenang, tegas, dan bersih. Melihatnya membuat orang merasa lebih baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Xiao Luo, di sisi lain, terus perlahan-lahan meminum anggur merah yang belum dihabiskannya tadi, menikmati kesenangan luar biasa menuangkan anggur ke tenggorokannya dan membasahi tenggorokannya. 1 tembakan dan 2 gol. Setelah memenangkan 2 poin, Ye Ying terus memukul bola. Dia memilih bola merah muda dengan skor 6 poin. Bola putih berada di posisi yang bagus dan dia mendukung untuk terus memukul bola merah. Oleh karena itu, bola merah muda adalah satu-satunya pilihan. Dong, gelombang. Sebuah tembakan yang jelas dan merdu terdengar, dan bola putih itu langsung menuju bola merah muda. Kecepatannya sangat cepat. Itu adalah tembakan yang berat. Niat Ye Ying sangat jelas. Setelah bola merah muda dipukul, bola putih ditempatkan pada posisi yang sangat bagus untuk terus memukul bola merah. Gudong gelombang. Setelah bola putih mengenai sasaran, bola merah muda itu berlari ke arah lubang dengan kecepatan tinggi dan akurasi tinggi. Lubang hitam itu seperti mulut besar yang menunggu bola merah muda itu sampai ke pintunya. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa gol itu harus dicetak, sebuah kecelakaan terjadi. Bola merah muda yang cepat itu berputar cepat di dalam lubang pada saat memasuki lubang, lalu memantul keluar lagi. Tidak mungkin, dalam keadaan apapun, bagaimana itu bisa keluar. Salah satu teman Ye Ying berteriak. Terjadi keributan di seluruh stadion. Mereka sama sekali tidak menyangka kecelakaan seperti ini akan terjadi. Ini adalah gol yang harus dicetak. Mengapa itu muncul setelah berbelok di pintu masuk lubang? Ye Ying juga terkejut, wajahnya penuh keheranan, ini sama sekali di luar dugaannya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Fu Jiawei melambaikan tangannya dengan keras dan memarahi dengan marah. Apa yang terjadi? Di kejauhan, Chu Yue mengedipkan matanya yang indah, dia bertanya dengan bingung. Bai Seiyuan berkata dengan nada curiga, sepertinya ada kecelakaan, Ye Ying tidak berhasil menyesuaikan kekuatannya dengan benar. Tidak masalah. Dalam kompetisi normal, aku tidak percaya bahwa si penipu dan pelanggar, Xiao Luo, dapat memenangkan pertandingan. Chu Yue sangat percaya diri pada Ye Ying. Pada saat ini, Xiao Luo meletakkan gelasnya dan berdiri, dengan santai berkata, jika kamu mengerahkan terlalu banyak tenaga, mudah untuk membuat ini terjadi. Sama seperti bola basket yang melaju ke arah keranjang dengan kecepatan tinggi, jika akurasinya hanya sedikit meleset, kecepatan cepat dapat memberikan gaya sentrifugal yang cukup untuk membuatnya berputar di sepanjang keranjang dan akhirnya terlempar dari keranjang. Prinsip yang sama berlaku. Yue berbicara satu set demi satu, seolah-olah kamu sangat menguasai snooker. Ye Ying meremehkan. Ini bukan masalah menguasai snooker, tetapi akal sehat fisika. Xiao Luo tidak marah. Ye Ying mendengus pelan, jangan terburu-buru. Ini baru permulaan. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku. Terkadang, kesalahan kecil seringkali berakibat fatal. Wajah Xiao Luo memperlihatkan senyum yang dalam. Benarkah? Ye Ying mencibir, meskipun aku melakukan kesalahan, bola putih itu masih berada di sisi lapangan servis. Apakah menurutmu kau begitu pandai bermain? Bagiku, posisi bola putih sama seperti di mana-mana. Xiao Luo tidak setuju. Haha, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ye Ying dengan dingin menjatuhkan sepatah kata dan berbalik. Xiao Luo tidak langsung memukul bola, tetapi menyingkirkan tongkat golfnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu di meja hijau Filipe. Fang Sulan tidak sabar dan berteriak, Xiao Luo, apa yang kamu lambankan, masih belum sigap menendang bola. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan tersenyum, ada benda kecil yang kotor di atas meja ini. Aku akan membuangnya. Bagaimana jika kau menyingkirkannya? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menang? Fang Sulan mengejek dengan sangat. Xiao Luo tidak marah dan berkata perlahan, aku akan menyingkirkan benda-benda kotor itu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menunjukkan panggung yang bersih kepadamu. Semua orang berhenti sejenak, lalu mengejek dan segera terjadi tawa, menganggap omongan Xiao Luo benar-benar terlalu gila, terlalu eks. Keahlian macam apa yang kau miliki? Kau harus bisa membersihkan panggung.
Aku akan memotong dan menggantung itu di tempat jika kau bisa. Membual dengan sangat tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar dan tidak tahu malu. Teman-teman Fang Sulan dan Ye Yingying saling mengejek dan mencibir. Sebelumnya, anak laki-laki yang mengatakan untuk makan dan buang air bahkan mengatakan pada saat itu bahwa ia akan memotong hal yang diwariskan dalam garis keturunan keluarganya. Fu Jiawei menggelengkan kepalanya tegak, menoleh untuk melihat Chu Yue dan mendesah dalam hatinya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Ratu Yue bisa membiarkan orang seperti itu bergabung dengan tim. Tidak peduli seberapa terampilnya seekor anjing tetaplah seekor anjing, kan? Mengabaikan ejekan di sekitarnya, Xiao Luo meniup tanah dari tangannya, mengambil tongkat biliar lagi, lalu mencondongkan tubuh dan tampaknya menembak tanpa tujuan, memukul bola putih dengan satu pukulan. Lancar, halus, tidak ceroboh. Dong gelombang. Di mata orang banyak, bola putih itu menabrak bola merah ke dalam lubang dan berhenti dengan kuat di sudut. Xiao Luo bahkan tidak melihat ke arah orang banyak. Dia berjalan mendekat dengan tongkat biliar dan membungkuk. Tongkat biliar terus memukul bola putih. Selisih waktu antara pukulan terakhir dan pukulan terakhir tidak lebih dari 10 detik. Dong gelombang. Dengan benturan yang jelas dan tajam, bola hitam itu menggelinding lurus ke arah lubang bawah dan kemudian berdebar ke dalam lubang. Hei, ini, orang banyak terkejut dan semua gerakan mereka tertunda. Namun Xiao Luo tidak berhenti, memegang tongkat pemukul, ia mengubah posisi dan terus memukul bola. Satu pukulan, satu bola, satu pukulan, satu bola. Tut gelombang, bola merah masuk ke lubang, bola hitam masuk ke lubang, bola merah masuk ke lubang, bola hitam masuk ke lubang, ini adalah siklus yang tidak pernah berakhir. Seperti yang diketahui semua orang, bola hitam memiliki skor tertinggi, 7 poin, dan ketika dicetak terus-menerus, skor Xiao Luo melonjak naik dengan dua nilai yaitu 1 poin dan 8 poin. Di mata semua orang yang kagum, Xiao Luo tidak berekspresi, satu pukulan demi satu, mengalir seperti ahli snooker, dengan tenang memukul bola ke dalam lubang seperti melakukan sihir suara. Tut, bola merah dan bola hitam yang masuk ke lubang terus-menerus terdengar seperti nada hongzong yang menghantam jiwa setiap orang. Sebagai wasit, pengurus kaya itu mengatur ulang posisi bola berwarna dan berkata dengan cara yang luar biasa, sudah. 10 tautan. Selain menjadi tautan 10 palang, setiap kali dia mencetak bola merah, dia memasukkan bola hitam lain ke dalam lubang. Sekarang skor Xiao Luo sudah mencapai 40. Tut. Xiao Luo mengabaikan ekspresi semua orang dan memukul bola dengan saksama. Kecepatan tembakannya semakin cepat. Tampaknya dia tidak perlu membidiknya sama sekali, tetapi dia berhasil memasukkan bola ke dalam lubang setiap saat. Mata Ye Yingying melebar seperti jendela, dan dia merasa sulit untuk tetap tenang. Fang Sulan dan Fu Jiawei juga tercengang. Sulit dipercaya bahwa keterampilan bola Xiao Luo begitu hebat. Gerakannya elegan, pukulannya menentukan, dan ritmenya kuat. Apakah ini orang yang memukul bola dengan tongkat luncur di awal? Di kejauhan, Chu Yue dan Bai Seiwen benar-benar tercengang. Mereka juga tidak menyangka Xiao Luo memiliki begitu banyak keterampilan, lebih banyak poin sistem. 20 tautan, 30 tautan. Jumlah biliar di atas meja berkurang dengan cepat. Xiao Luo memukul bola hitam terakhir di atas meja dengan tongkatnya. Buk gelombang. Bola hitam itu dengan berani memasuki lubang, menyelesaikan 32 tautan. Meletakkan tongkat, debu yang ditinggalkannya mengendap. Bersih. Tidak ada kelembapan, tidak ada ketegangan, ini pembersihan menyeluruh. Pada saat ini, di halaman rumput yang luas semua orang terdiam, hanya angin yang bertiup perlahan, semua orang dengan mata terbuka lebar, mulut mereka terbuka lebar, kengerian mereka melihat satu-satunya bola putih di atas meja. Mereka benar-benar meragukan apakah ada yang salah dengan mata mereka, apakah mereka melihat ilusi. Fu Jiawei menggosok matanya, lalu Sulan berkicau dan bertanya, semua masuk. Fang Sulan mengangguk otomatis, wajahnya kaku, semuanya masuk. Setelah dikonfirmasi, dahi Fu Jiawei berkeringat dingin, terengah-engah dia menatap Xiao Luo, tarian jalanan yang menghancurkan Fang Sulan, sekarang dalam snooker yang menghancurkan Ye Yingying, dia tidak percaya orang ini berasal dari keluarga petani biasa akan begitu kuat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, ini tidak mungkin. Ye Yingying pucat dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah kalah. Dia hanya mendapat 2 poin dalam satu pertandingan,
Tetapi Xiao Luo memperoleh 141 poin dan mengakhirinya di meja tanpa noda dengan bola putih yang tersisa. Ini adalah snooker yang selalu dibanggakannya. Bahkan jika dia bertarung dengan para ahli snooker, dia tidak pernah kalah separah ini. Bagaimana mungkin Xiao Luo, putra seorang petani, mengalahkannya dalam olahraga tingkat tinggi seperti snooker? Otaknya benar-benar kosong dan untuk sementara lupa berpikir. Dan anak laki-laki yang baru saja mengatakan bahwa Xiao Luo jika bisa membersihkan meja, dia akan memotong dan menggantungnya merasa malu, wajahnya semerah pantat monyet, dan dia tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk mengebor kepalanya. Xiao Luo mengambil 2 kartu bank di tangannya tanpa ragu-ragu dan melambaikan tangan kepada Ye Yingying. "Terima kasih, Nona Ye." Mengatakan itu, dia berbalik untuk meninggalkan villa. "Ya, pergilah jalang." Hati Fu Jiawei berdarah. Salah satu dari 2 kartu itu miliknya. Melihat Xiao Luo pergi, dia langsung bertanya, "Kakak Xiao Luo, kamu mau kemana?" "Pesta dansanya belum selesai. Pergi ke ATM terdekat dan transfer uang ke rekeningku sendiri." "Hanya saat aku mentransfer uang ke rekeningku sendiri, aku bisa merasa aman," kata Xiao Luo. "Aku gelombang. Akeong tanda pagar persen." Fu Jiawei ingin memarahinya. Rasa kehilangan uang benar-benar tidak mengenakan, terutama saat orang yang memenangkan uang itu masih memasang senyum yang tidak berbahaya, yang membuatnya ingin muntah darah. Fang Sulan tidak memiliki sifat yang baik. Dia tidak tahan dengan penampilan Xiao Luo. Dia tertawa dingin. "Apakah kamu masih takut kami akan menarik kembali kata-kata kami dan membekukan rekening?" "Jangan khawatir, kami sama sekali tidak peduli untuk melakukan ini. Uang kecil ini tidak akan masuk ke mata kami, jadi kami harus menganggapnya sebagai sedekah kepada pengemis." Dia benar-benar marah karena dia terbawa suasana sejenak. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka merasa Fang Sulan benar-benar kehilangan sebagian wajah anak-anak mereka yang kaya. Mereka tidak mengatakan mereka kalah dalam persaingan, tetapi juga kalah dalam kesederhanaan. Di permukaan, mereka tampak seperti saling mempermalukan. Faktanya, mereka menjatuhkan gaya mereka dan menyiram diri mereka sendiri dengan air kotor. Xiao Luo tersenyum tipis, "Nona Fang, Anda lahir di keluarga kaya. Anda tidak khawatir tentang makanan dan minuman sejak Anda masih muda, dan Anda memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Saya khawatir Anda dapat membuka toko dengan pakaian merek terkenal dan perhiasan mewah. Ini adalah kondisi bawaan Anda. Saya hanya dapat mengatakan bahwa hidup Anda baik, dan baik bagi Anda untuk menikmatinya secara perlahan. Tetapi itu tidak berarti Anda dapat menjadi lebih unggul untuk memandang rendah orang-orang dengan kondisi keluarga yang biasa-biasa saja. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah bahwa dalam 30 tahun di timur sungai, dalam 30 tahun di barat sungai, Anda tidak boleh menindas orang miskin. Mungkin, maksud saya, mungkin, lain kali kita berjumpa, kaulah yang harus menatapku." Melihat bunga-bunga di tengah kabut, kata-kata Xiao Luo menembus jauh ke dalam hati semua tamu yang hadir. Ekspresi semua tamu berbeda-beda, sebagian penuh dengan penghinaan, seolah-olah itu adalah lelucon, yang lain mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikiran. "Aku mengagumimu." Fang Sulan tertawa, lalu berkata, "Denganmu. Dalam hal sumber daya dan kontak, siapapun yang hadir lebih baik darimu. Apakah menurutmu aku akan lebih buruk darimu setelah lulus? Itu tidak pasti. Ini semua tentang orang-orang, bukan?" Xiao Luo berkata dengan nada angkuh. Selesai mengatakan itu, dia mengabaikan Fang Sulan, dan berjalan keluar dari villa. Fang Sulan menggertakkan giginya karena marah dan menghentakkan kakinya di tempat. "Permisi, Tuan." Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan datang dan menghentikan jalan Xiao Luo. Xiao Luo mengerutkan kening dan bertanya dengan ringan, "Ada apa?" "Yah, belum lama ini Tuan muda kaya kehilangan beberapa barang berharga." Seorang penjaga keamanan berkata. "Oh." Xiao Luo menatap Fu Jiawei. "Saudara Jiawei kehilangan sesuatu." "Ya, itu sangat berharga." Fu Jiawei mengangguk. Petugas keamanan itu kemudian menambahkan, "Kaya dan miskin tidak mudah untuk dikatakan, mari kita katakan untuknya. Selain Anda, semua orang yang hadir adalah orang-orang yang memiliki identitas, jadi kecurigaan Anda adalah yang terbesar. Tentu saja, ini mungkin salah paham. Jika Anda bisa, diam saja dan kami akan mencari tahu apakah Anda tidak bersalah. Bagaimana menurut Anda?"
Kata-kata itu diucapkan, mata yang menghina itu menatap lurus ke arah Xiao Luo. Tubuh Bai Seiwen bergetar di kejauhan dan berbalik untuk bertanya, Chu, apakah ini rencana ketiga Anda? Chu Yue mengangguk, Anda benar-benar keterlaluan. Ini bukan mempermalukan Xiao Luo, tetapi sangat mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Bai Seiwen membujuk, si Mah Waifu. Jangan khawatir, saya sudah terukur. Jika dia benar-benar marah, saya akan mencari waktu lain untuk meminta maaf kepadanya sendirian. Chu Yue menelan ludah dan berkata dengan mulut menganga, dia juga berpikir bahwa dia benar-benar telah bertindak terlalu jauh, tetapi karena sudah sampai pada tahap ini, dia tidak dapat berlari untuk menghentikan rencananya sekarang. Begitu semuanya terungkap, maka itu hanya akan membuatnya malu. Jika ada yang terluka, apa gunanya meminta maaf? Bai Seiwen sama sekali tidak memaafkan ini dan menatapnya dengan satu mata. Ini sudah berakhir, jika Xiao Luo harus dicap sebagai pencuri, ini jelas merupakan penindasan. Hei, mengapa kamu begitu peduli dengan kesannya terhadapmu? Chu Yue memutar matanya dan kemudian menarik napas dalam-dalam, menunjuk Bai Seiwen dengan ngeri. Bai Seiwen yang bau, kamu tidak suka dipaksa atau tersinggung dalam hal pakaian. Apa yang kau bicarakan? Aku baru mengenalnya kurang dari 2 hari. Bagaimana mungkin, kau lihat wajahmu memerah, dan kau baru saja berkata, sudah ku bilang tidak ya tidak, lupakan saja, aku tidak akan meneruskan ini denganmu. Bai Seiwen berkata sambil menoleh ke belakang, apakah Anda punya bukti bahwa saya mencuri sesuatu? Mata Xiao Luo menatap langsung ke arah petugas keamanan, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Kelompok petugas keamanan ini tanpa sadar menggigil, bulu kuduk mereka berdiri tak terkendali. Mereka merasa seperti katak yang sedang diawasi oleh ular berbisa dan berada di ambang bahaya yang ekstrim. Petugas keamanan lainnya menggertakkan giginya, melangkah maju, meninggikan suaranya dan berteriak, saya tidak mengatakan tadi, semua orang yang hadir kecuali Anda berstatus tinggi dan berwajah. Anda adalah orang miskin, jadi Anda yang paling dicurigai. Tentu saja kami curiga bahwa Anda mencurinya. Orang miskin memang pantas dibenci. Xiao Luo berkata dengan dingin, apakah Anda tidak miskin? Lalu bagaimana Anda bisa menjadi petugas keamanan di sini? Anda, kelompok petugas keamanan ini langsung menjadi marah dan tercabik-cabik. Xiao Luo melirik mereka, jadilah pengawas Anda dan jangan main-main dengan saya. Jika Anda tidak membiarkan kami menggeledah Anda, maka Anda tidak akan keluar dari sini. Para penjaga keamanan menjadi marah karena malu, mengepalkan tangan mereka sambil berteriak, beberapa orang mengamati dan menatap Xiao Luo, seperti seekor anjing. Xiao Luo bersenandung dingin, detik berikutnya, lututnya terbang langsung ke salah satu penjaga. Peng, gelombang. Orang malang itu terlempar keluar dan menghantam meja makan dengan crash, dan semua makanan jatuh ke tanah. Semua tamu tersentak. Dia menjatuhkan seseorang, 5 atau 6 meter jauhnya dengan satu lutut. Kekuatan apa ini? Xiao Luo tidak berhenti sama sekali. Dia berputar, menendang, dan mengayunkan dengan bersih. Semua orang di sekitarnya terbang, menjatuhkan tamu, merobohkan barbeque, dan menghancurkan seluruh adegan dansa seperti tempat pembuangan sampah. Jeritan dan kepanikan terdengar di mana-mana. Dia mengejutkan orang-orang yang tinggal di tempat itu dengan cara yang paling sederhana dan paling kejam. Xiao Luo menggerakkan lehernya dan menghela napas lega, seperti seorang jenderal yang membunuh 4 pihak. Dia berteriak, selamat sekarang. Wajah tersenyum mengamati keempat lingkaran, matanya akhirnya mendarat pada Fu Jiawei. Gudong gelombang. Tubuh Fu Jiawei bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Xiao Luo akan sangat tidak normal. Dia sama sekali bukan manusia. Para penjaga keamanan di villa pribadinya semuanya direkrut dari perusahaan keamanan yang tidak biasa. Mereka telah menjalani pelatihan ketat dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Namun, dia tidak menyangka 4 atau 5 orang akan dipukuli ke tanah oleh Xiao Luo dengan hanya mengayunkan 3 atau 2 kali. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Saat dia menjadi terdiam, Xiao Luo seperti badai, tanpa meninggalkan sedikit ruang bernapas menyapu ke sisinya, wajah dingin. Menatapnya lurus. Fu Jiawei ketakutan dan berkeringat dingin saat dia mundur tanpa sadar. Akibatnya, dia tidak sengaja jatuh ke tanah. Xiao Luo menatapnya dari posisi tinggi,
kamu bilang aku mencuri sesuatu yang sangat berharga dari rumahmu. Baiklah, aku akan membolak-balik semua sakuku sekarang. Jika tidak ada barang berharga yang kamu katakan, aku akan mematahkan jarimu satu persatu. Bagaimana menurutmu? Itu ancaman yang kuat dan penuh dengan niat jahat yang tak terselubung. Ketika seorang malaikat kehilangan kesabaran, dia akan berubah menjadi iblis. Fu Jiawei tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dingin yang jahat. Dia segera tersenyum dan berkata, kesalahpahaman hanyalah kesalahpahaman. Kakak Xiao Luo, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu. Aku hanya bercanda. Keluargaku tidak kehilangan apapun. Dia tidak ragu bahwa Xiao Luo benar-benar berani mematahkan jarinya. Ini adalah binatang buas dengan bau yang ganas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sungguh menyedihkan baginya dan menggelikan untuk mempercayainya. Dia bahkan menganggap yang lain sebagai domba yang dapat diganggu sesuka hati sebelumnya. Apa kau bercanda? Apa ada lelucon seperti itu? Xiao Luo menginjak dada Fu Jiawei. Kekuatan yang dahsyat itu membuat Fu Jiawei merasa jantung dan dadanya akan hancur berkeping-keping. Rasa sakitnya tak tertahankan dan dia terbatuk-batuk dengan keras. Semua orang merasa merinding saat itu. Xiao Luo, lepaskan Jiawei, dan kami akan membuatmu terlihat baik. Teriak Fang Xulan. Xiao Luo merasa sangat lucu. Dia menoleh dan tersenyum sinis, benarkah? Aku ingin tahu bagaimana kau akan membuatku terlihat baik. Fang Xulan tidak dapat berkata apa-apa saat itu, dia juga tidak berani menatap langsung ke mata Xiao Luo yang setajam pisau, bahkan penjaga keamanan Villa Fu Jiawei adalah boneka Xiao Luo yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Luo tetap tampan setelah semua ini? Kami akan memanggil polisi, menuduhmu melakukan luka yang tidak senonoh dan mengirimmu ke penjara. Ye Yingying berkata dengan berani. Tunggu saja dan makanlah di selmu. Dia tidak hanya miskin, dia juga biadab. Dia telah mengacaukan panggung dansa kita yang bagus. Orang-orang sepertimu adalah sampah. Lepaskan orang kaya dan penjarakan orang miskin. Pria dan wanita yang memiliki hubungan baik dengan Ye Yingying berbicara satu demi satu. Dengan begitu banyak orang di sana, bagaimana mereka bisa takut pada Xiao Luo ketika mereka sadar? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa akan lebih baik untuk memanggil polisi. Sekarang masyarakat diatur oleh hukum. Memukul orang adalah melanggar hukum. Aku tidak ingin melanggar hukum. Xiao Luo mengerutkan kening. Ye Yingying mengira Xiao Luo takut, jadi dia datang dan berlari, siap untuk membantu Fu Jiawei. Jadi kamu tahu, jadi singkirkan kaki anjingmu dari Jiawei. Fang Xulan mengerutkan kening. Keduanya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Fu Jiawei. Keduanya sangat mencintai pria ini. Oleh karena itu, melihat Ye Yingying berlari mendekat, dia mengikutinya, tidak mau ketinggalan, dan membentak Xiao Luo dengan dingin, bajingan, lepaskan kakimu. Percaya atau tidak, aku akan menggunakan koneksiku untuk membiarkanmu duduk di dasar penjara. Haha, Xiao Luo tersenyum dan melepaskan kakinya dari Fu Jiawei. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menjadi dingin, dia menendang wajah Ye Yingying jatuh. Wajahnya langsung tercetak dengan jejak sepatu yang jelas. Sebelum Fang Xulan bisa bereaksi, Xiao Luo menamparnya dengan backhand, memukul wajah Fang Xulan dengan keras, mengapa memuaskan. Pak gelombang, sebuah tamparan keras terdengar, Fang Xulan menjerit kesakitan, dia juga jatuh ke tanah, sudut mulutnya dipenuhi darah. Kedua gadis itu menoleh dan membuka mata lebar-lebar, menatap Xiao Luo dengan marah dan takut. Kamu berani memukulku. Ye Yingying tidak dapat mempercayainya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia tidak pernah mengalami kehilangan sebesar itu. Memukulmu? Apakah aku memukulmu? Xiao Luo merentangkan tangannya dengan wajah polos. Tidak ada pengawasan di sini, dan tidak ada yang mengambil gambar dengan ponselnya. Apakah menurutmu polisi akan mendengarkan ceritamu dan berasumsi bahwa aku memukulmu? Bajingan, tunggu saja aku akan membuatmu menyesal. Fang Xulan menunjuk Xiao Luo dan mengeluarkan beberapa kata jahat. Maaf, penyesalan tidak ada dalam kamusku. Xiao Luo tertawa ringan. Hentikan, Xiao Luo, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Cue Yue dan Bai Seiyuan berlari dengan putus asa. Dia hanya ingin membuat Xiao Luo mempermalukan dirinya sendiri sekali saja. Dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan sampai pada titik ini. Dia bahkan tidak menyangka keterampilan Xiao Luo akan begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak takut pada apapun.
Dia menjatuhkan penjaga keamanan Fujiawei dan memukul Fujiawei dan kelompoknya. Tragedi, sungguh tragedi. Ini adalah situasi yang tidak pernah dia duga. Nona Chu, apakah Anda akhirnya bersedia menyerah? Xiao Luo dengan senyum merenung di wajahnya, apakah menurut Anda saya sangat lucu? Apakah Anda ingin meminta beberapa orang untuk bermain dengan saya lagi? Saya dapat bermain apapun dan kapanpun yang Anda mau. Mendengar Xiao Luo mengatakan ini, Chu Yue membeku, jadi awalnya orang ini tahu semua ini ada di belakangnya. Melihat mata Xiao Luo yang dingin, wajah dingin itu, dia tiba-tiba memiliki rasa bersalah yang mendalam, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Tidak ada sialan. Pada saat ini, yang lain yang hadir tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa Fujiawei, Fang Xulan dan Ye Yingying akan menargetkan seorang pria yang lahir di keluarga biasa, jadi mereka semua terinspirasi oleh Chu Yue. Tentu saja, bahkan jika mereka tahu semua ini, mereka juga tidak berani membicarakan Chu Yue. Lagi pula, ayah orang lain itu adalah salah satu buaya besar di sungai, Chu Yunxiong. Meskipun keluarga mereka juga sangat kaya, tetapi dibandingkan dengan Chu Yunxiong, itu sama sekali tidak cukup untuk mengutuk Chu Yue secara terang-terangan. Xiao Luo, jangan marah, Ratu Chu tidak jahat, dia hanya. Jika ini tidak jahat, lalu apa ini? Pembunuhan dan pembakaran. Xiao Luo melambaikan tangannya, dia dengan dingin menyela retorika Bai Seiyuan, dan kemudian bergegas ke Chu Yue sambil berkata, biarkan aku berpikir tentang mengapa kamu melakukan ini padaku. Oh, kurasa, pertama, kemarin bermain game, aku mencuri perhatianmu, kan? Kedua, tidak seperti orang lain, aku adalah satu-satunya yang berbicara padamu dan berpura-pura menjadi cucu, kan? Chu Yue tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena Xiao Luo benar. Dia benar-benar ingin Xiao Luo mempermalukan dirinya sendiri karena dua hal ini. Nona Chu, Nona besar Chu, tidakkah kau pikir kau sangat naif? Apakah karena keluargamu kaya dan karena kau cantik sehingga semua orang menganggapmu sebagai pusat, memanjakanmu, melindungimu dan mengikutimu dalam segala hal? Xiao Luo dengan senyum sinis di wajahnya, apa yang kau pikirkan tentang dirimu? Semua orang menyukai RMB. Masih mengatakan bahwa tanpamu, bumi akan berhenti berputar. Aku minta maaf, tetapi aku harus memberitahumu bahwa kau merasa terlalu baik tentang dirimu sendiri. Setidaknya aku tidak begitu menyukaimu. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Di mataku, kau adalah bunga kula badak. Kelihatannya cantik, tetapi baunya seperti kotoran. Kau, Chu Yue tanpa sadar meneteskan air mata, kata-kata Xiao Luo. Benar-benar kejam, tidak setengahnya adalah kata-kata yang baik. Setiap kata-katanya, seperti jarum beracun, yang menusuk keras tubuhnya, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu tentangnya. Dasar jalan kau tidak berhak menangis, penulis di sini bertentangan. Yang lain semua terkejut. Dia benar-benar membandingkan Chu Yue, sang dewi dan bunga sekolah Huaye, dengan bunga kula badak. Bunga-bunga itu tampak cantik dan baunya sangat tidak sedap. Mulut orang ini terlalu kasar. Apakah dia tidak takut disambar petir? Chu Yue berpikir sejenak dan akhirnya memberikan bantahan, apakah kamu masih ingin bergabung dengan timku? Namun, Xiao Luo menunjukkan senyum meremehkan, dulu aku berpikir, tetapi sekarang aku sama sekali tidak mau. Meskipun aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus yang banyak, aku tidak kekurangan segalanya, dan tidak kekurangan tulang punggung. Menyerah padamu demi bonus yang banyak. Maaf, itu tidak berharga. Dia benar-benar bersikap acuh tak acuh. Selesai mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Xiao Luo, apa yang sedang kamu lakukan? Bai Seiyuan bertanya dengan mendesak. Kembali ke sekolah. Tidak ada taksi di daerah ini, setidaknya tunggu kami pergi. Teriak Bai Seiyuan. Xiao Luo hanya melambaikan tangannya, tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Dia bebas dan santai, namun dingin. Seluruh adegan dansa itu mengejutkan. Bajingan sialan itu, membandingkanku dengan bunga kula badak. Aku. Chu Yue menyeka air matanya, merasa sedih, Xiao Luo ini benar-benar tidak menganggapnya serius, dan sangat memukul harga dirinya. Bai Seiyuan menghela nafas, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia selalu mengatakan Xiao Luo adalah kutukannya, tetapi dia tidak menerimanya. Jia Wei yang kaya ini memandangnya, merasa bahwa kesempatan untuk bersikap perhatian telah datang, dia menahan rasa sakit di dadanya dan berjalan ke Chu Yue, Ratu Yue,
abaikan saja bajingan itu. Tenang saja, aku pasti harus mencari seseorang untuk menegurnya tanpa ampun, biarkan dia berlutut di depan Ratu Yue dan meminta maaf. Dia berani memukulku, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ye Yingying berkata dengan berani. Fang Sulan juga marah dan menggertakkan giginya, aku akan mengembalikan bajingan itu beberapa kali cepat atau lambat. Kita akhiri saja hari ini dan biarkan dia sendiri untuk saat ini, kita akan berurusan dengannya nanti. Chu Yue mengangkat hidungnya dan berkata dengan tegas, aku akan mengganti uang yang hilang. Bagaimanapun, kalian semua telah mempersulit diri kalian sendiri untukku. Ini membuat Fu Jiawei dan yang lainnya malu. Seorang veteran hip-hop papan atas, pemain snooker super ahli, tidak mempermainkan Xiao Luo. Dia juga dipukuli dengan parah di wajah oleh Xiao Luo, sehingga mendapat cukup banyak memar. Dia benar-benar dipermalukan. Bajingan itu sangat pandai berdandan seperti babi dan memakan harimau. Kalau bukan karena ini, kita tidak akan kalah telak. Fang Sulan benar-benar marah pada Xiao Luo. Bai Seiyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, ayolah, tidakkah menurutmu Xiao Luo lebih misterius daripada kita semua? Operasi LOL-nya adalah yang terkuat dan mungkin berada di level Divine atau lebih tinggi. Dia lebih mahir dalam menari jalanan daripada Sulan. Dalam snooker, dia juga merupakan lawan yang bahkan Yingying tidak dapat menang. Xiao Luo hanyalah seorang jenius dengan kemampuan yang mengerikan dalam semua aspek. HSS gelombang. Ucapan ini membuat Chu Yue, Fu Jiawei, Fang Sulan dan Ye Yingying terkesiap, karena perkataan Bai Seiyuan membuat mereka sangat menyadari kenyataan bahwa Xiao Luo adalah seorang jenius dalam permainan, tari jalanan, snooker dan pertarungan bebas. Mereka tahu, waktu dan tenaga setiap orang terbatas, dan bakat mereka berbeda-beda, sudah terpuji untuk dapat membuat prestasi dalam satu bidang atau dua bidang. Namun, Xiao Luo, unggul setidaknya dalam 4 bidang, dalam keberadaan takdir ini. Bagaimana mungkin, sebenarnya otak dan tubuh orang ini terbuat dari apa? Dapatkah dikatakan bahwa Xiao Luo adalah seorang jenius yang sering dikatakan dalam TV dan film sebagai orang yang langka dalam 100 tahun? Pada saat itu, beberapa orang untuk sementara melupakan kemarahan mereka dan tenggelam dalam keterkejutan yang mendalam terhadap Xiao Luo. Asteris 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 asteris. Di pesta dansa, setelah keributan seperti itu dari Xiao Luo, segera bubar. Fang Sulan dan Ye Yingying tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabiskan malam di villa bersama Fu Jiawei di malam musim semi. Tamu-tamu lain bubar satu demi satu, dan Chu Yue dan Bai Seiyuan juga bersiap untuk kembali ke sekolah. Saat ini sudah pukul 11:30 malam, meskipun ada lampu jalan, sulit untuk menerangi semua lingkungan sekitar. Malam bagaikan tinta, dan setiap lampu jalan bagaikan mata orang yang sedang tidur, seolah-olah akan tertutup setiap saat, tergagap dan berkedip. Jalanan yang panjang itu kosong dan angin meniup dedaunan yang berguguran. Bai Seiyuan, katakan yang sebenarnya, apakah aku benar-benar sengsara dengan berpura-pura dipaksa atau bersalah? Chu Yue sekarang tidak dapat menahan diri untuk meragukan dirinya sendiri. Bai Seiyuan berkata, aku berkata, Ratu Chu, kamu menghasilkan puluhan ribu dolar sebulan dengan bermain game secara langsung. Semua yang kamu makan, minum, pakai, dan gunakan adalah uangmu sendiri. Jika kamu begitu sengsara, maka aku akan malu setengah mati. Aku juga berpikir begitu. Berpura-pura memaksa atau melakukan kejahatan membuatku tidak mengatakan apa-apa. Mengapa aku tidak menggunakan setiap menit dari penghasilan bulananku untuk membungkamnya? Chu Yue berkata dengan marah. Sudah kubilang jangan berlebihan. Xiao Luo berbeda dari anak laki-laki lainnya. Apa bedanya? Dia punya 2 mata, 2 telinga, hidung, dan mulut. Apakah dia punya 3 kepala dan 6 lengan yang membuatnya berbeda? Yah, aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Singkatnya, menurutku dia sangat berbeda. Sebaiknya kamu berhenti mempermainkannya atau sejarah akan terulang kembali. Bai Seiyuan menasihati. Dia sangat membosankan. Nona muda ini tidak ingin bermain dengannya lagi. Chu Seiyuan berkata dengan nada meremehkan, ketika berbicara tentang kalimat ini, dalam benaknya muncul tarian mekanis Xiao Luo dan dia bermain snooker, langkah tariannya yang elegan, fokusnya, dan senyumnya yang dingin ketika Chu Yue dan Bai Seiyuan hendak membuka pintu untuk masuk ke mobil, tiba-tiba terdengar suara datar di belakang mereka. Nona-nona, tolong tetap di sini. Tanpa peringatan, suara itu terdengar sangat keras di jalan yang kosong ini.
Chu Yue dan Bai Seiwen menoleh untuk melihat, mereka tanpa sadar menggigil. Pada saat di belakang mereka, mereka tidak tahu kapan ada satu orang lagi selain mereka. Pria itu mengenakan jaket anti-angin hitam besar dan topi hitam. Dia mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cahaya lampu jalan tepat di atas kepalanya tidak terlalu terang, membuat mereka tidak dapat melihat wajah orang itu. Baru saja, mereka melihat ke depan dan belakang jalan lagi, tetapi tidak ada sosok sama sekali, dan orang aneh ini datang di belakang mereka. Mereka bahkan tidak mendengar langkah kaki sedikit pun, yang pasti membuat orang merasa muram dan menyeramkan. Siapa kamu? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Chu Yue menatap pria itu dengan waspada, dia memasukkan tangannya ke dalam tas dan mengambil semprotan merica di dalamnya. Jika pria ini berani merencanakan sesuatu, dia tidak akan ragu untuk menyemprotkannya ke matanya. Apakah Anda Nona Chu Yue? Pria berpakaian hitam itu bertanya. Chu Yue mengangguk tanpa sadar, lalu segera menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa dia tidak akan aman untuk jangka waktu ini. Hehe, sepertinya tidak ada kesalahan. Suara penuh kemenangan dan menyeringai seperti iblis terdengar, itu datang dari wajah pria berkulit hitam itu. Melihat situasinya tidak baik, Chu Yue membuat keputusan dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu, tetapi ketika dia baru saja akan mengeluarkan semprotan merica, pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan dia dan Bai Seiwen hanya merasakan bubuk tidak berwarna dan tidak berasa melayang ke hidung mereka bersama embusan angin. Kemudian, rasa lelah yang kuat segera berenang di sekujur tubuh mereka. Mereka merasa pusing dan penglihatan mereka kabur. Kedua orang itu tersandung, seperti dua kolam lumpur lunak yang jatuh. Apa yang telah kamu lakukan pada kami? Teriak Bai Seiwen lemah. Jangan khawatir, itu bukan racun, itu hanya sejenis obat yang membuatmu cepat tertidur. Pria berpakaian hitam itu menghampiri mereka dan tersenyum seolah-olah dia menikmati dua karya seni. Lengan Chu Yue menopang tanah dengan susah payah, siapa kamu sebenarnya? Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah kamu adalah putri Chu Yun Xiong. Aku hanya menerima uang dan membantu orang lain untuk menghilangkan bencana, kalian hanya bisa menganggap diri kalian tidak beruntung. Pria berpakaian hitam itu berkata, lepaskan temanku, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebagai putri Chu Yun Xiong, meskipun Chu Yue memiliki temperamen yang sangat buruk, dia juga mewarisi beberapa karakteristik Chu Yun Xiong. Menghadapi hal semacam ini, dia tidak panik seperti gadis-gadis lainnya. Dia agak tenang, dan tentu saja dia tidak akan membawa masalah kepada sahabatnya. Maaf, aku suka wanita cantik selain uang, terutama siswi sepertimu yang belum berkembang banyak. Pria berpakaian hitam itu menghirup udara dan mabuk. Sungguh luar biasa memiliki aroma perawan padanya. Chu Yue pucat pasi, Bai Seiwen juga sangat putus asa. Bagi para gadis, tubuh mereka sangat berharga. Jika orang ini memutuskan untuk melanggarnya, mereka mungkin juga mati. Jangan melawan, sayang ikutlah denganku, hehe. Pria berkulit hitam itu menyeringai, kedua tangannya yang besar seperti cakar hantu yang diarahkan ke Chu Yue dan Bai Seiwen yang tergeletak di tanah. Namun saat ini, dari sudut matanya, dia menemukan sosok berdiri tidak jauh dari kanannya. Sebagai seorang pembunuh yang secara khusus terlibat dalam menangkap mangsa untuk majikannya, pengalaman hidup dan matinya yang panjang telah memungkinkannya untuk mengembangkan indera penciuman yang tajam. Ancaman, itu adalah ancaman yang langsung lahir dari hati. Namun, saat dia menoleh untuk melihat sosok itu dengan jelas, hatinya tiba-tiba menegang. Di mana? Tadi ada di sana. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakangnya. Pupil matanya mengecil. Sudah terlambat untuk memikirkan apapun, dia segera melangkah maju, mencoba menghindar. Namun, sudah terlambat. Pria berbaju hitam itu merasakan getaran hebat di tubuhnya dan darah menyembur keluar. Dia seperti anjing yang sedang makan kotoran ketika sebuah mobil yang melaju kencang menabrak punggungnya dan terlempar keluar tanpa terkendali. Chu Yue dan Bai Seiwen terkejut, mereka tidak tahu siapa yang menabrak pria berbaju hitam itu. Mereka hanya melihat garis samar sosok ramping. Detik berikutnya, dalam benak mereka muncul sebuah nama, Xiao Luo, tinggi dan ukuran tubuh samar ini, hampir sama dengannya. Namun di bawah pengaruh obat-obatan, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, mata mereka akhirnya tertutup dan mereka pingsan. Pria,
Berbaju hitam itu tidak dapat menyembunyikan kengeriannya saat dia perlahan bangkit dari tanah. Melihat pemuda yang mengenakan kaos putih ini, dengan kekuatan yang mengerikan. Jika bukan karena reaksi cepatnya tadi, telapak tangan bocah itu pasti telah menghancurkan punggungnya hingga berkeping-keping. Siapa gerangan orang ini? Dari informasi yang diberikan majikannya, tidak terlihat bahwa ada orang seperti itu. Dua pengawal yang selama ini melindungi Chu Yue telah dipisahkan olehnya. Dari mana orang ini datang? Apakah dia juga datang untuk melindungi Chu Yue? Siapa kau? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan keras. Sama sepertimu, aku menerima uang untuk membantu majikanku, tetapi tugasmu adalah menangkap Chu Yue, sedangkan tugasku adalah melindunginya dari bahaya. Xiao Luo bersenandung dingin. Apa yang terjadi malam ini membuatnya sangat membenci Chu Yue, tetapi sekarang dia telah berjanji pada Chu Yun Xiong, maka dia tidak akan mengingkari janjinya. Ini adalah prinsip hidupnya, belum lagi dia juga menerima hadiah 2 juta. Tidak ada gunanya bicara lagi. Ayo, kata-katanya baru saja terucap dan mata Xiao Luo penuh dengan dingin, dan langkahnya berdesir. Dia mendatangi pria berpakaian hitam itu seperti seekor citah. Telapak tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan angin kencang mendesis. Dia mengambil jejak yang tajam dan menggigit seperti ular yang berenang ke tenggorokan pria berpakaian hitam itu. Apa-apaan kecepatan ini? Pria berpakaian hitam itu menjadi pucat. Tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri. Dia yakin bahwa ini adalah sosok yang tidak bisa dia provokasi. Ingin melarikan diri, mata Xiao Luo sedikit menyipit, dia dengan cepat mengikutinya. Sekarang setelah bahaya Chu Yue muncul, dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus untuk memberi pukulan pada pihak lain. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, itu akan sangat menguntungkannya. Tampaknya dia harus selalu memperhatikan Chu Yue mulai sekarang juga. Saat ini, dia berhasil menyusul pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu berbalik, dengan lambaian tangannya, debu seperti bubuk yang menggelegar seperti ekstasi itu melesat ke arah wajah Xiao Luo yang menyelimutinya. Xiao Luo secara naluriah menghindar, dan ketika tubuhnya terbenam, pria berpakaian hitam itu telah melarikan diri sejauh 20 meter. Dia lincah dan melompat ke pohon besar. Dia berbelok ke dinding area perumahan dan menghilang. Apakah dia seekor kelinci? Dia benar-benar berlari cepat. Xiao Luo tidak terus mengejar, siapa tahu ada pembunuh lainnya. Jika dia hanya meninggalkan kaki depan, di kaki belakang, seseorang mungkin berlari keluar dan membawa Chu Yue dan Bai Seiwen yang pingsan, itu akan menjadi buruk. Berbalik, dia berjalan kembali ke Chu Yue dan Bai Seiwen. Melihat kedua gadis di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, dua langkah kaki yang mendesak datang. Mata Xiao Luo menajam, dalam hatinya, memang ada yang lain. Mendengarkan, ketika dia merasakan sisi lain datang di belakangnya, Xiao Luo tidak ingin berpikir lebih jauh. Tangan belakangnya berubah menjadi cakar tajam dengan kelima jarinya seperti pisau, berayun keluar sambil bersiul, seakan-akan merobek ruang. Tuan Xiao, kami adalah pengawal yang diatur oleh Tuan Chu di samping nona muda. Sebuah suara laki-laki terdengar.